Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai mendeskripsikan ilmu bayan. Kelompok 9 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Novita Kurniasari, NPM 1750315. Yang kedua, Meida Nastiti, NPM 1750322. Yang ketiga, Rizka Anissa Aziz, NPM 1750338. Dan yang keempat ada Arsila Munaji, NPM 1850312. Selamat menyaksikan, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Rizka Anissa Aziz, NPM 1750338, Summa an Ubayin anil ilmu bayan. Pengertian ilmu bayan. Secara bahasa, bayan artinya terbuka atau jelas. Sedangkan dalam ilmu balaghah, ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mengemukakan suatu gagasan dengan berbagai macam redaksi. Pengertian ini bukanlah satu-satunya definisi yang dikemukakan oleh para pakar. Ada beberapa pakar lain yang mempunyai definisi tersendiri tentang ilmu ini. Yang pertama, menurut Kiai Haji Al-Wahhab Muhsin menyatakan bahwa ilmu bayan adalah ilmu untuk mengetahui cara menyusun satu pengertian dengan bermacam-macam redaksi. Yang kedua, menurut Imam Akhdari menyatakan bahwa ilmu bayan ialah ilmu yang mempelajari tata cara pengungkapan suatu makna dengan menggunakan susunan kalimat yang berbeda-beda. Penjelasannya dari yang jelas, kurang jelas, dan lebih jelas. Maksud definisi tersebut adalah bahwa ilmu bayan merupakan ilmu untuk mengetahui teknik-teknik mengekspresikan suatu ide, pikiran, atau perasaan dengan menggunakan pengungkapan yang sesuai dengan konteksnya. Ungkapan tersebut bervariasi antara satu kondisi dengan kondisi lainnya. Manfaat ilmu bayan. Objek kajian ilmu bayan adalah tasbih, majaz, dan kinayah. Melalui ketiga bidang ini, kita akan mengetahui ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang fasih, baik dan benar. Mengetahui ungkapan-ungkapan yang tidak fasih dan tidak cocok untuk diucapkan. Ilmu ini pula dapat membantu kita untuk mengungkapkan suatu ide atau perasaan melalui bentuk dan uslub yang bervariasi sesuai dengan muqtadah al-hal. Dengan pengetahuan di atas, seseorang akan mampu menangkap kemukjizatan Al-Quran dari aspek bahasanya. Dengan kemampuan yang memadai pada ilmu ini, seseorang akan mampu menangkap keindahan, ketepatan, dan kehebatan ayat Al-Quran, baik pada tataran jumlah, kalimah, sampai kepada huruf-hurufnya. Tasbih. Seperti halnya dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab juga memiliki konsep yang persis dengan simile, yakni tasbih. Tasbih merupakan salah satu cara dalam menyampaikan sebuah makna dan sebuah gagasan. Secara bahasa tasbih bermakna tamsili yang kita artikan dengan penyerupaan atau perumpamaan. Sementara menurut ulama bayan, tasbih adalah suatu istilah yang di dalamnya terdapat pengertian penyerupaan atau keterikatan makna antara dua perkara, musyabah dan musyababih. Sementara makna yang mengikat keduanya kita kenal sebagai wajh al-shbih. Lalu kata sambung antara dua perkara itu disebut ada tasbih. Tasbih termasuk dalam ilmu bayan, merupakan teknik menjelaskan suatu makna dan saran untuk menjelaskan suatu sifat. Dengan menggunakan tasbih, kita dapat memperjelas suatu makna yang tidak dapat diindrakan. Unsur-unsur tasbih dibagi menjadi 4. Yang pertama, musyabah yang artinya sesuatu yang hendak diserupakan.
Yang kedua, musyababi yang artinya sesuatu yang diserupai. Yang ketiga, wajhu syibhi yang artinya sifat yang terdapat pada kedua hal itu. Yang keempat, adatut tasbih yang artinya huruf atau kata yang menyatakan penyerupaan. Jenis-jenis tasbih. Yang pertama ada tasbih tamsil yang artinya tasbih yang wajah syabahnya diambil dari lafaz yang banyak, seperti menyerupakan bintang Tushroya, kumpulan beberapa bintang pada buruj Tur dengan sedompo buah anggur yang berbunga dengan wajah syabahnya sama dalam keadaan yang tampak ketika berkumpulnya benda putih yang bundar yang kecil ukurannya. Yang kedua, ada tasbih goiru tansil yang artinya tasbih yang wajah syabahnya tidak diambil dari lafaz yang banyak, seperti menyerupakan sebuah bintang dengan uang, dirham dengan wajah syabahnya sama dalam bentuk bundarnya. Ketiga ada tasbih mursal. Tasbih mursal adalah tasbih yang disebutkan ada tasbihnya. Contoh, hai kaluluil fi sofa, artinya dia perempuan itu bagaikan permata pada jernihnya. Yang kedua ada sirna fil laili bahimi ka'annahul bahru dolaman wa irhamban, artinya kami berjalan pada suatu malam gelap gulita. Malam itu bagaikan laut pada gelap dan menakutkannya. Kedua contoh di atas disebutkan ada tasbihnya, yaitu kaf dan ka'ana. Lalu yang keempat ada tasbih mu'akkad. Tasbih mu'akkad adalah tasbih yang dibuang adat tasbihnya. Contoh, al ilmu nuru fil hidayah, artinya ilmu bagaikan cahaya dalam memberi petunjuk. Yang kelima ada tasbih mufashal. Tasbih mufashal adalah tasbih yang disebutkan wajah syabahnya. Contoh, qalbuhu kal hijaratin qaswatan wa sallabatan, artinya hatinya seperti batu dalam keras dan kuatnya. Keenam adalah tasbih mujmal, yaitu tasbih yang dibuang wajah syabahnya. Contoh, al-isatu kal wardah, artinya Aisyah seperti bunga mawar. Yang ketujuh ada tasbih balik. Tasbih balik adalah tasbih yang dibuat adat dan wajah syabahnya. Contoh, anta syamsu anta badrun anta nurung kau nuri, artinya engkau adalah matahari, engkau adalah bulan purnama, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Dari pembagian tasbih di atas maka didapati mursal mufashal adalah tasbih yang disebutkan adat dan wajah syabahnya. Lalu yang kedua adalah mursal mujmal, adalah tasbih yang disebutkan adat tapi dibuang wajah syabahnya. Yang ketiga ada mu'akkad mufashal, adalah tasbih yang dibuang adat tapi wajah syabahnya disebutkan. Yang keempat ada balik, adalah tasbih yang dibuang adat dan wajah syabahnya. Dan tujuan tasbih adalah menjelaskan kemungkinan terjadinya suatu hal pada musyabah, yakni ketika sesuatu yang sangat aneh disandarkan kepada musyabah dan keanehan itu tidak lenyap sebelum dijelaskan keanehan serupa dalam kasus lain. Yang kedua menjelaskan keadaan musyabah, yakni bila musyabah tidak dikenal sifat sebelum dijelaskan melalui tasbih yang menjelaskannya. Dengan demikian, tasbih itu memberikan pengertian yang sama dengan kata sifat. Yang ketiga menjelaskan kadar keadaan musyabah, yakni bila musyabah sudah diketahui keadaannya secara global, lalu tasbih didatangkan untuk menjelaskan rincian keadaan itu. Yang keempat, menegaskan keadaan musyabah, yakni bila sesuatu yang disandarkan kepada musyabah itu membutuhkan penegasan dan penjelasan dengan contoh. Yang kelima, memperindah atau memperburuk musyabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrillah Munaji, NPM 1850312.
Insya Allah pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi tentang hakikat dan majaz. Pertama tentang hakikat. Jadi kata hakikat dalam bahasa Arab adalah al-hakikatu dalam wazan al-fa'ilatu yang diambil dari kata kerja hakko yahiku atau hakko yahuku yang merupakan antonim dari kata batil, artinya menjadi benar, tetap, dan wajib. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Kemudian selanjutnya ada hakikat lughawiyah. Ini merupakan suatu lafaz yang digunakan pada awalnya sesuai makna aslinya secara bahasa. Nah, hakikat lughawiyah ini terbagi menjadi dua ya. Ada hakikat lughawiyah wad'iyah dan hakikat lughawiyah urfiyah. Nah, hakikat lughawiyah wad'iyah ini menurut secara umum ya, yaitu lafaz yang digunakan sesuai makna aslinya, ditinjau dari asal bahasanya. Contoh dari hakikat ini adalah kata singa yang diartikan sebagai hewan buas yang berani dan sebagai raja hutan, dan kata manusia diartikan sebagai hewan yang dapat berbicara. Kemudian hakikat lughawiyah urfiyah adalah suatu lafaz yang digunakan sesuai maknanya dan disesuaikan dengan kebiasaan penggunaannya dalam bahasa. Jenisnya terbagi menjadi dua macam. Pertama, jika suatu kata pada awalnya digunakan dalam istilah yang umum, kemudian dikhususkan dengan cakupan nominalnya sendiri oleh kebiasaan penggunaan ahli bahasa. Contohnya adalah pengkhususan penggunaan lafaz ad-dabbah pada hewan yang berkaki 4 saja sesuai kebiasaan. Padahal jika dilihat dari makna aslinya secara bahasa, ad-dabbah adalah seluruh hewan yang dapat berjalan. Kemudian yang kedua, jika suatu kata telah memiliki makna secara bahasa, tetapi makna yang terkenal secara kebiasaan adalah makna majaz yang tidak sesuai dengan hakikat bahasanya. Contohnya adalah penggunaan lafaz al-ghaid yang secara bahasa pada asalnya berarti tempat yang rendah di atas bumi. Kemudian secara urf atau kebiasaan yang terkenal memiliki arti kotoran yang keluar dari tubuh manusia. Sampai-sampai lafaz ini tidak diketahui artinya kecuali makna baru yang terkenal karena kebiasaan penggunaan ini. Nah, kemudian ada hakikat istilahiyah, adalah suatu lafaz yang digunakan sesuai makna aslinya secara istilahnya. Ada hakikat pertama, ada hakikat syar'iyah ya, yaitu suatu lafaz yang digunakan pada awalnya sesuai makna aslinya secara syariat. Contohnya adalah lafaz salat yang diartikan sebagai sekumpulan perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian hakikat ghairu syar'iyyah, yaitu suatu lafaz yang digunakan sesuai makna aslinya, akan tetapi jika ditinjau dari pengetahuan dan buatan orang yang mengartikan hakikat tersebut dan disesuaikan artinya dengan kebiasaan orang tersebut dan kelompoknya. Kemudian selanjutnya ada majaz. Kata majaz dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari kata al-majazu dalam bahasa Arab yang diambil dari kata al-jawazu dari kata kerja jaza yajuzu, artinya yang meniti atau berjalan di atasnya. Kata al-majazu sendiri memiliki wajan al-maf'alu yang menunjukkan masdar dan bisa pula menunjukkan keterangan nama tempat. Jadi artinya secara bahasa ialah jalan yang dipangkas dari salah satu sisinya, atau dapat pula berarti antonim dari kata al-haqiqah. Nah, kemudian majaz adalah lafaz yang digunakan pada selain makna aslinya karena adanya keterkaitan makna disertai indikator yang mencegah dari pemahaman arti aslinya. Misalnya ad-duror ya, beberapa kalimat fasihah dalam ucapanmu, fulanun yatakallamu bid-duror. Artinya dia sedang berbicara dengan kata-kata fasih. Nah, lafaz itu digunakan pada selain arti aslinya karena arti aslinya adalah beberapa mutiara, lalu dirubah menjadi arti beberapa kalimat fasihah. Sebab di antara arti keduanya masih ada kaitan dalam hal keindahan.
Dan perkara yang mencegah dalam mengartikan makna aslinya adalah qarinah lafadziyah yatakallamu, atau berbicara. Kemudian dan lafaz as-sabi'u diartikan sebagai beberapa ujung jari. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan ujung jari mereka pada telinga mereka. Nah, lafaz itu digunakan pada selain arti aslinya, karena arti aslinya adalah beberapa jari tangan, lalu dirubah menjadi arti beberapa ujung jari tangan. Sebab di antara arti keduanya masih ada kaitan bahwa ujung jari merupakan bagian dari jari. Kemudian kul, keseluruhan jari, itu digunakan untuk arti juz, ya, sebagian jari. Dan qarinah yang mencegah dalam mengartikan makna aslinya adalah tidak memungkinkannya memasukkan keseluruhan jari pada telinga. Kemudian ada majaz isti'arah, ya. Pertama ada isti'arah musarrahah, ya. Ini majaz yang dijelaskan dengan menyebut lafaz musyabbah bih saja, seperti ucapan penyair, dia telah meneteskan mutiara di bunga narsis dan membasahi bunga mawar dan menggigit buah anggur dengan hujan es. Maksudnya adalah dia telah meneteskan air mata bak mutiara dari matanya bak bunga narsis dan menyirami pipinya laksana bunga mawar dan menggigit ujung jarinya laksana buah anggur dengan giginya laksana hujan es. Kemudian ada isti'arah makniyah, ya. Ini majaz yang musyabbah bihnya dibuang dan ditunjukkan dengan sesuatu dari perkara lazimnya atau perkara yang menetapinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Dan rendahkan sayap burung pada kedua orang tuamu dengan kasih sayang. Surah Isra ayat 4. Allah membuat majaz isti'arah lafaz at-thair atau burung, ya, untuk lafaz az-zul tunduk, kemudian membuang lafaz at-thair dan menunjukkan lafaz yang dibuang dengan sesuatu lazimnya, yaitu lafaz al-janah. Al-janah, sayap. Ijra'nya adalah kata al-dhul atau tunduk, sebagai musyabbah diserupakan dengan kata at-thair. Burung, ya, sebagai musyabbah bih, kemudian menggunakan arti lafaz musyabbah bih burung untuk arti lafaz musyabbah az-dhul. Lalu kata burung itu dibuang dan kata burung yang terbuang ditunjukkan dengan sesuatu yang menetap padanya, yaitu sayap, dengan cara isti'arah makniyah. Selanjutnya ada majaz aqli. Majaz aqli ini adalah mengisnadkan lafaz fi'il atau yang bermakna fi'il pada selain lafaz yang menjadi ma'mulnya menurut keinginan mutakallim secara dohir karena adanya hukum. Seperti ucapan penyair, berjalannya siang dan malam telah membuat anak kecil menjadi tua dan orang tua menjadi mati. Mengisnadkan kata tua beruban dan mati pada kata berjalannya siang dan malam merupakan isnad pada selain ma'mulnya, karena zat yang menjadikan tua ini beruban itu, dan zat yang menjadikan mati secara hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertama mengisnadkan lafaz mabni ma'lum kepada maf'ulnya, contoh isyatun radiyatun, kehidupan yang diridhoi. Kata radiyatun yang merupakan lafaz mabni ma'lum diisnadkan pada dhamir yang kembali pada lafaz isyatun. Dikatakan majaz aqli karena asalnya yaitu isyatun radin sahibu wa iyyaha, kehidupan yang pemiliknya meridainya. Kemudian mengisnadkan lafaz mabni majhul kepada fa'ilnya, contohnya sailun muf'amun, yang artinya banjir yang diluapkan. Kata muf'amun yang merupakan lafaz mabni majhul diisnadkan pada dhamir yang kembali pada lafaz sailun. Dikatakan majaz aqli karena asalnya sailun muf'imun al-wadiyah, atau artinya banjir yang memenuhi lembah. Kemudian mengisnadkan kepada masdar, contoh jaddun jidduhu, kesemangatannya itu sungguh-sungguh. Kata jaddun diisnadkan pada masdar maf'ul mutlaq, ya. Dikatakan majaz aqli karena asalnya jaddun syakhsun jiddun, ya.
orang itu sungguh bersemangat. Kemudian mengisnadkan pada isim zaman ya. Contoh naharuhu shaimun, waktu siangnya itu berpuasa. Kemudian kata shaimun diisnadkan pada isim zaman, dikatakan majaz akli karena asalnya wa shaimun naharuhu, dia berpuasa di siang harinya. Kemudian selanjutnya mengisnadkan pada isim makan. Contoh nahrun jar, sungai itu mengalir. Kata jar diisnadkan pada isim makan, dikatakan majaz akli karena asalnya ma'un nahrin jar ya. Air bengawan itu mengalir. Kemudian mengisnadkan kepada sebab. Contoh banal amirul al-madinah ya. Kemudian itu membangun kota. Kata bana diisnadkan pada sebab, dikatakan majaz akli karena asalnya banal umalu bisababi amiril madinah. Para pegawai membangun kota sebab perintah gubernur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Meidan Astiti, Warokmun Minal Giyabi 17500322 Asro Al-Buruj Kinayah. Pengertian kinayah. Kinayah adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Di samping boleh juga yang dimaksud pada makna yang sebenarnya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kinayah adalah suatu ungkapan yang biasa dipakai oleh suatu kaum. Dalam hal ini orang Arab sebagai penutur asli bahasa Arab, dan yang dimaksud adalah bukan makna aslinya walaupun bisa diartikan dengan makna yang sebenarnya. Selanjutnya ada macam-macam kinayah. Yang pertama ada kinayah an-sifah. Kinayah an-sifah adalah kinayah yang berupa sifat yang menetap pada mausuf, yang disebutkan zatnya atau makna hakiki, tetapi yang dimaksudkan adalah sifat dari zat tersebut. Kinayah sifat terbagi menjadi dua, yaitu kinayah karibah. Kinayah karibah yaitu kinayah yang perpindahan makna dari lafaz yang dikinayahkan atau mukana'anhu kepada lafaz kinayah atau mukanabih tanpa melalui perantara. Contohnya fulanun tasawbuhu tawilun, artinya fulan panjang bajunya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah seseorang yang berbadan tinggi. Yang kedua ada kinayah baidah, yaitu kinayah yang perpindahan maknanya melalui perantara. Perantara di sini tidaklah seperti adat dalam tashbih, melainkan sebab atau peristiwa tersebut yang menghubungkan kedua makna tersebut. Contohnya, juha yadubu alal asa, artinya Juha berjalan dengan tongkat. Maksudnya adalah Juha sudah tua. Perantaranya adalah karena orang yang sudah tua biasanya berjalan dengan menggunakan tongkat untuk membantu berjalan. Selanjutnya ada kinayah an mausuf. Kinayah an mausuf adalah kinayah yang mukana'anhunya berupa mausuf atau sesuatu yang disifati. Contohnya, huwa harisun ala malihi, artinya dia penjaga hartanya. Maksud dari kata itu adalah seseorang yang kikir. Selanjutnya ada kinayah an-nisbah. Kinayah an-nisbah adalah kinayah yang disebutkan sifatnya namun tidak disandarkan kepada zat atau orang yang memiliki sifat tersebut, tetapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan erat atau merupakan kemestian dari zat tersebut. Kinayah an-nisbah adalah yang mukana'anhunya atau lafaz-lafaz yang dikinayahkannya adalah mausuf. Contohnya, al-majdu yatba'u dullahu, artinya kemuliaan mengikuti bayangannya. Maksudnya adalah sifat atau kemuliaan tidak disandarkan kepada orang yang memiliki sifat mulia, tapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan dengannya, yaitu bayangannya. Tujuan kinayah yang pertama yaitu menjelaskan. Kinayah ini digunakan untuk memberikan gambaran yang tampak dan kelihatan. Yang kedua, meringkas kalimat. Ungkapan kinayah biasa digunakan untuk meringkas suatu kalimat atau ungkapan yang panjang. Yang ketiga, memelihara kesopanan, yaitu menghindari kata-kata yang dianggap tabu atau malu untuk diungkapkan.
Yang keempat, menghindari ungkapan yang dianggap jelek atau buruk. Penggunaan kinayah dalam mengungkapkan suatu ide bisa juga bertujuan untuk mengganti suatu kata yang dianggap jelek untuk diucapkan. Lalu yang terakhir ada menyembunyikan atau menutupi nama orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warokmun minal jiabi homsatun asaro. Asroh al-buruj, pengaruh ilmu bayan dalam menyusun beberapa ilmu. Ilmu ini secara garis besar berupaya agar dalam penggunaan bahasa Arab bisa dilakukan secara fasih atau jelas, bisa dipahami dengan baik, baik dari sisi kata, kalimat, maupun dari sisi orang yang mengucapkan. Di samping fasih, juga balik atau tersampaikan dengan baik, juga indah, baik dari sisi bentuk kalimat maupun orang yang mengucapkan. Untuk bisa memahami arti yang tersurat dan yang tersirat dalam menggunakan dan mempelajari literatur yang berbahasa Arab, ilmu tersebut adalah ilmu balaghah. Ilmu balaghah mempelajari yang tersurat dan yang tersirat yang bersifat sastrawi. Maka syarat selanjutnya adalah harus memiliki kepekaan rasa. Jika belum memahami nahwu dan shorof, maka akan sangat sulit dalam mempelajari ilmu balaghah. Ilmu balaghah sendiri memiliki subilmu, yaitu subilmu itu ada 3, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu ba'di. Ilmu ma'ani mempelajari tentang keadaan kata atau kalimat bahasa Arab yang bisa disesuaikan dengan kondisi atau situasi. Ilmu bayan yang membicarakan tentang tasbih atau penyerupaan, majas atau menggunakan selain makna asli, dan kinayah atau konotasi. Yang ketiga, ilmu ba'di yang mempelajari tentang cara memperindah kalimat yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalimat yang diperindah ini bisa dari sisi bentuknya maupun makna atau artinya. Maka dari itu, ilmu bayan mengajarkan kita bagaimana cara menyusun redaksi yang tepat dengan berbagai opsi penyusunan yang memungkinkan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.